Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan guru saya Pak Dr. Imam Iqbal dan teman-teman AFI dan seluruh teman-teman di yang berkesempatan hadir. Mungkin ada juga dari dari Dinda Rabiul, dan banyak lagi mungkin dari Maluku Utara kayaknya ada masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita bahas soal bagaimana filsafat Yunani itu masuk dalam dunia Islam. Tapi paling tidak sebelum kita ke Pak Dr. Imam Iqbal, saya sedikit mengantar saja, tidak terlalu spesifik. Tapi filsafat Yunani itu memang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam, terutama pemikiran Aristoteles dan begitu juga tentang pemikiran Plato dan sampai pada Neoplatonisme yang itu ternyata mempengaruhi peradaban pemikiran Islam. Dan nanti sebentar di dunia Islam kita akan kenal yang namanya Al-Kindi yang juga menulis tentang filsafat. Pertama, dia berupaya untuk mengintegrasikan antara filsafat Yunani dengan pemikiran Islam, sehingga kita tidak salah membaca aliran-aliran pemikiran ini. Tentu dia berguna sekali dalam melihat bagaimana sih sebenarnya perkembangan filsafat Islam sebelum sampai hari ini. Lebih spesifik nanti dijelaskan oleh Pak Doktor guru kita, Pak Imam Iqbal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pelan-pelan ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana filsafat Yunani masuk ke dunia Islam. Di atas share screen tadi. Muncul enggak share screen-nya, Asmar? Muncul, Pak. Muncul ya? Di sini enggak muncul. Nah. Lagi. Oke, muncul ya? Iya, Pak. Screen. Iya, Pak. Nah, ini saya bahasakan dari Alexandria ke Baghdad. Alexandria ini ada di Mesir, nanti saya tunjukkan petanya. Kemudian Baghdad ini ada di Irak sekarang ya, daerah Persia dulu. Di alurnya dari situ, Yunani ke Alexandria, terus ke wilayah Persia, Turki, Syria, dan seterusnya. Jadi judul kecilnya kira-kira dari Alexandria, Iskandaria ya, ke Baghdad. Nah, karena Majid Fahri ini menggunakan pendekatan historis, jadi kita perlu melihat kronologinya, karena ternyata perkembangan filsafat dari Yunani sampai ke Islam itu tidak terjadi dalam 1-2 abad, tapi jauh ya, berabad-abad sesudahnya itu. Pertama kita lihat filsafat Yunani itu mula-mula muncul 6 sebelum Masehi. Mulai dari Thales, Anaximander, Anaxagoras, ya. Kemudian ada Spa itu ya, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kita menyebutnya the early Greek philosophy, 6 sampai 4 sebelum Masehi. Itu 6 abad sebelum Masehi. Kemudian titik yang kedua di sini 3 sebelum Masehi sampai 3 Masehi. Ini juga 6 abad. 6 abad dikenal dengan Hellenism, periode Hellenisme. 1 Masehi kan ya ditandai dengan Isa Al-Masih ya. Nabi Isa kalau di Islam itu. Nah, sepanjang 6 abad ini sejak dari Aristoteles sebenarnya tidak banyak ya filsuf Yunani ya. Tapi periode ini namanya Hellenisme. Yang paling besar itu yang berkembang di Alexandria namanya Plotinus. Tadi sudah disebut oleh
Mas Asmar, ada Neoplatonisme di situ. Tokoh utamanya Plotinus. Kemudian abad ketiga sampai 7 Masehi, late antiquity ya, periode klasik yang lama, itu perkembangan ilmu pengetahuan ini kantong-kantong Helenisme. Kantong-kantong Helenisme ini ada di banyak kota ya, tidak hanya di Yunani. Kita lihat nanti kota-kotanya. Lalu abad ke-7 dan 8 Masehi ini terjadi penaklukan oleh orang Arab Islam pertama sekalinya ya, pada masa Umayyah terutama ya, Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian pada masa itu terjadi gerakan penerjemahan besar-besaran. Ini yang menjadi pintu masuk filsafat, gerakan penerjemahan. Lalu filsafat mulai disusun secara sistematis di dunia Islam baru abad ke-9 Masehi. Pertumbuhan awal filsafat Islam. 9 dan maraknya itu sampai 11 lah. Kalangan orientalis klasik mengatakan ya terakhir filsafat Islam itu abad ke-12 ya. Setelah itu ada kelompok orientalis yang mengatakan sudah tidak ada lagi filsafat Islam karena filsafat kembali ke barat, kemudian di Islam hanya berkembang mistisisme. Nah, kalau kita lihat 5 titik ini, mulai dari perkembangan filsafat di Yunani pada 6 sebelum Masehi, sampai masuknya filsafat di dunia Islam pada abad 9 Masehi, atau mula pertama sekali filsafat disusun secara sistematis abad ke-9 itu, berarti kan ada 15 abad ya. 15 abad perjalanannya itu. Nah, kita sekarang abad ke-21. Ada 11 abad sesudah abad 9. Jadi panjang sekali perjalanan filsafat itu dari Yunani sampai ke kantong-kantong Helenisme, sampai ke Islam, sampai ke Barat modern, lalu mungkin nyasar sampai ke Indonesia setelah itu ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang historis dari masuknya filsafat ke dunia Islam? Yang pertama sekali adalah karena memang peristiwa politik ya, penaklukan Arab eh, dan landscape intelektual pada abad ke-7 itu. Eh, Penaklukan Arab itu terjadi pada puncaknya itu 641 Masehi. Mengapa kok 641 Masehi? Ini Alexandria jatuh ke tangan Islam. Dan pada masa itu ada dua kekuatan besar di dunia. Kalau sekarang kan Amerika ya, Soviet sudah mulai runtuh. Mungkin suatu saat nanti Amerika dan Indonesia, tapi sekarang Amerika sedang bersaing dengan Cina itu. Kalau dulu Bizantium dan Persia. Bizantium ini barat, Persia ini timur. Nah, di Al-Quran kita juga ada mendengar ada satu ayat ya, Gulibatir Rum di Adnal Ardi itu. Gulibatir Rum itu ya jatuhnya Bizantium. Rum itu orang-orang Romawi. Kerajaannya dulu namanya Bizantium Roma. Jadi sudah diprediksi oleh Al-Quran ya, bahwa satu saat nanti eh, orang-orang Roma ini akan jatuh. Nah, jatuhnya itu ke tangan orang Arab. Kapan itu? 641 Masehi. Nah, pada masa itu penaklukan yang dilakukan oleh orang Arab ini tidak sepenuhnya militeristik ya. Artinya tidak di bumi hanguskan seperti Israel menghanguskan Palestina. Sekarang tidak. Tetapi pusat-pusat pembelajaran, sekolah-sekolah itu tetap dibiarkan. Nah, kelompok-kelompok Kristen waktu itu juga terbelah ya. Ada kelompok Nestorian, ada Monofisit, ada Melkite ini. Mereka juga berada pada kondisi konflik berkepanjangan ya. Kita tahu bahwa para filosof klasik yang juga teolog di Kristen itu dulu kan dikejar-kejar kan. Karena dianggap murtad gitu. Banyak gereja Kristen dulu yang dihancurkan gitu. Nah, jadi ada pertentangan juga di antara kelompok-kelompok Kristen ini, Nestorian, Monofisit, dan Melkite ini. Terus mereka
akhirnya menerima orang Arab karena dianggap sebagai pembebas dari mereka bagi mereka gitu. Karena untuk kalangan agamawan eh, penaklukan Arab ini tidak sampai membumi hanguskan eh, orang-orang di gereja gitu ya pada waktu itu. Nah, apa itu kelompok Nestorian, Monofisit, dan Melkite ini? Ini disclaimer saja ya. Nestorianisme itu kelompok gereja timur, aliran-aliran teologi lah kalau di kita di Islam ya. Yang dikaitkan dengan seseorang yang bernama Nestorius, seorang patriark Konstantinopel pada abad kelima. Mereka punya ajaran bahwasannya Yesus Kristus itu merupakan dua pribadi yang berbeda. Ada pribadi Allahnya, ada pribadi manusianya. Ini Nestorian. Terus kalau monofisit itu yang punya ajaran bahwa pribadi Yesus itu hanya satu kodrat, kodrat ilahi. Di antara dualisme dan monisme ini ya. Di aliran teologi Islam kan juga terjadi pertikaian seperti ini. Sementara yang gereja Melkite ini gereja-gereja ortodoks sampai sekarang masih bertahan. Nah, mereka ini menganggap bahwa orang-orang Arab itu karena tidak menghancurkan gereja, mereka menganggapnya sebagai pembebas. Jadi sebenarnya penaklukan yang dilakukan oleh Umayyah dan Abbasiyah pada waktu itu eh, apa kelompok agamawan menerima gitu ya agama pra-Islam termasuk Nasrani itu. Kemudian saya cantumkan kutipan dari Majid Fahri di sini nanti kalau teman-teman mau pakai silakan ya. Contohnya di halaman pertama itu dia menyebut the Arab conquest of the Near East was virtually complete by 1641. Penguasaan penaklukan Arab di Timur Dekat itu terjadi dan sempurna pada tahun 641 Masehi dan seterusnya ya. Di Egypt, di Syria, di Mesir, di Syria dan di Irak. Nah, kemudian Fahri juga menjelaskan bahwa pada masa pra-Islam itu pusat-pusat studi Yunani itu sudah berkembang di beberapa tempat ya, beberapa kota-kota kuno. Rata-rata sekarang itu kalau kita eh, lacak di peta modern sekarang ya, daerahnya ya Turki, kemudian Iran, kemudian Syria, kemudian Mesir. Empat itu daerahnya. Turki yang paling banyak itu ya. Turki, Iran, Syria, dan Mesir. Nah, yang di Mesir itu namanya Iskandaria, Alexandria. Yang menjadi pusat utama filsafat dan teologi Yunani pada abad ke-7. Ini kantong utama Helenisme. Helenisme itu gerakan menyebarnya ilmu pengetahuan dan peradaban Yunani ke luar wilayah Yunani. Nanti kita lihat petanya ya. Itu abad ke-7, Alexandria. Di sini dia Plotinus itu. Neoplatonisme itu di Alexandria, di Mesir. Bukan di Yunani ya, tapi di Mesir. Kemudian ada juga kantong-kantong yang lain di Antioquia, di Edessa, Nisibis, ini daerah-daerah Turki ini ya. Kemudian Yundisapur ini di Persia. Nah, eh, di daerah-daerah ini bahasa utama yang dipakai adalah bahasa Syria, bukan bahasa Arab, ini bahasa Syria. Jadi bisa dikatakan masuknya karya-karya Yunani termasuk filsafat ya ke dunia Islam itu tidak dalam bentuk bahasa Yunani, tetapi dalam bentuk bahasa Syria. Jadi ada proses penerjemahan dari karya Yunani, dari bahasa Yunani ke bahasa Syria, lalu dari Syria baru ke bahasa Arab. Dari bahasa Arab baru ke bahasa Inggris atau bahasa Prancis ya, baru ke bahasa Indonesia setelah itu. Jadi kita menerima terjemahan Plato dan Aristoteles itu udah tangan keberapa itu. Jadi tidak langsung dari bahasa bahasa Yunani. Jadi kalau teman-teman misalnya baca Nikomachean Etiknya, Etika Nikomacheannya Aristoteles itu kodenya biasanya NE ya. Eh, ada dua versi bahasa Indonesianya itu, versi terjemahannya. Eh, dari mana dia menerjemahkan itu? Saya lacak dia mengambilnya dari bahasa Inggris ya. Eh,
terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini penerjemahnya juga tidak mengambil langsung dari bahasa Yunani, tidak. Tetapi ada juga yang menerjemahkan dari bahasa Prancis. Ada yang menerjemahkan dari bahasa apa namanya Syria ya. Jadi tidak langsung bahasa Yunani. Dan ternyata juga versi terjemahan bahasa Inggris untuk satu karya Aristoteles, Nikomachean Etik itu ada sekitar 10 versi terjemahan. Jadi eh, apa namanya kalau kita membaca karya Aristoteles itu ya dalam bahasa Indonesia ya kita harus jeli juga itu. Apakah memang itu ditulis oleh Aristoteles atau jangan-jangan tafsir penerjemah terhadap Aristoteles ya. Tapi ya begitulah karena tadi ya panjang sejarahnya itu. Jadi kalau untuk mengatakan bahwa ini otentik Nikomachean Etik juga tidak bisa sekarang. Begitu juga dengan karya-karya filsafat Islam ya, karya karya Al-Ghazali misalnya atau Al-Farabi itu banyak versi itu untuk satu kitab yang sama. Nah, ini kota-kotanya ya. Di Mesir, Alexandria, kemudian ada di Turki, Antioquia ini, Edessa juga di Turki, Nisibis juga di Turki, Kinesrin juga di Syria ya, dan Haron juga di Turki dan Judisapur di Iran. Kita lihat petanya. Ini peta Google Maps saya screenshot ya. Ini benua Afrika, ini Timur Tengah, ya. Terus ini Asia yang besar ini, Eropa di sini di atas, Indonesia jauh di sini ya, jauh di sini Indonesia, Asia Tenggara. Nah, di daerah mana itu? Egypt di sini berarti ya, Mesir. Alexandria itu dia kota pelabuhan ya, berarti ya di sekitar sini Alexandria. Terus Jundi Sapur ini di daerah sini, Iran. Terus Turki ini yang paling banyak tadi ya. Haron, kemudian Antioquia ya. Itu di Turki dan Syria. Itulah kantong-kantong Helenisme. Berarti filsafat itu pertama di Greek ini ya. Di Mesir, di mana Yunani ini. Kemudian dia melintasi, ini namanya Selat Mediterranean, Laut Mediterranean. Nah, Laut Mediterranean, dia melintas sampai ke Egypt, terus ke Turki, terus berkembang ke Syria dan Persia. Nah, eh, Arab Saudi ya, Makkah Madinah kan di sini ya. Nah, ini Makkah Madinah. Rihlatus Syita wa Shaif itu ya dari Mekah ke Madinah ke Syria, Syam ya. Jadi eh, apa namanya eh, ada kota transitnya ya lah kira-kira ya. Dari Yunani itu dia transit dulu di Alexandria, kemudian ada transitnya juga di daerah Turki, Syria, kemudian di Persia. Nah, baru berabad-abad kemudian dia nyebrang sini ya, sampai ke Indonesia ini. Indonesia ini kan juga tidak langsung sampai ke Jawa kan, lewat Aceh dulu, Selat Malaka. Panjang perjalanannya. Kira-kira petanya begitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa sampai ke daerah-daerah sini ya, di daerah-daerah awal perkembangan filsafat Islam. Biasanya disebut sebagai daerah Masyrik dan Maghrib. Itu Masyrik itu ya timur. Timur itu Persia sini, Irak dan Iran. Kemudian Maghrib itu Maroko, kemudian Spanyol bawah ini, Andalusia namanya. Nah, jadi filsafat Islam itu tidak di Makkah Madinah ya, tetapi di Iran. Eh, dan Madinah itu kota suci gitu. Oke, ini petanya yang lebih besar ya. Eh, Alexandria, kemudian daerah Syria, Turki, Persia ini, Irak dan Iran. Jadi Sapur kira-kira di situ. Nah, kemudian bagaimana tradisi penerjemahan Syria itu? Penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Syria itu sudah terjadi pada abad ke-5 dan 4 dan 5 Masehi. Ya, apa saja karya-karya penting misalnya ada karya Isagoge. Di Isagoge ini dalam bahasa Arabnya Isajuji.
Ini karya mantik. Beberapa pesantren masih pakai karya ini, acuannya ya. Porfiri. Porfiri ini orang Yunani, tetapi dia hidupnya di Iskandaria, itu di Alexandria. Terus ada juga karya-karya dari Aristoteles seperti kategoris, hermeneutik, analitika prioria, dan seterusnya. Terus studi logika juga berkembang ya karena kebutuhan untuk memperdebatkan doktrin kristologis. Kalau kita lihat akarnya di filsafat Islam itu, bagian dari filsafat Islam yang relatif diterima di kalangan teolog adalah logika. Oke, kita menyebutnya mantik ya. Ilmu yang sama itu juga tenar ya, populer di kalangan para teolog Kristen itu sebelum pra-Islam. Logika ini yang menjadi alat untuk berpikir, ya. Alat berpikir merumuskan kesimpulan berdasarkan premis dan seterusnya. Nah, cuman di Islam, para teolog Muslim menggunakan logika atau yang kita kenal dengan mantik tadi untuk mempertahankan eh, akidah Islam tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah itu ya. Kalau teolog Kristen menggunakan logika untuk menjelaskan bagaimana apa keyakinan-keyakinan mereka yang paling mendasar. Jadi beda ya, satu orientasinya pada mempertahankan, yang satu orientasinya pada menjelaskan. Ilmunya sama. Oke. Jadi ada penerjemahan dulu ya dari filsafat dari bahasa Yunani, karya-karya filsafat Yunani itu ke dalam bahasa Syria. Kemudian ini kutipannya dari Fahri. Siapa saja tokoh-tokoh besar yang menjembatani tradisi Yunani itu sebelum Islam gitu ya. Misalnya ini nama-nama asing ya. Tapi saya bersyukur sekali ternyata di bukunya Fahri itu datanya luar biasa. Bagus sekali ya, banyak datanya. Jadi kalau teman-teman mau mencari data yang bersifat historis untuk periode klasik itu, saya mereferensikan bukunya Fahri itu. Oh, apa datanya kayak ada Severus Seboh, ada Jacob from Edessa, ini tidak asing namanya ya. Terus ada Athanasius, ada Bishop of the Arab, dan lain-lain. Ini beberapa tokoh ya. Apa yang diterjemahkan? Misalnya soal logika, ya, soal retorika, terus hermeneutikanya Aristoteles, silogisme, analitika prioria, dan seterusnya. Beberapa karya yang berkenaan dengan etika juga diterjemahkan ke dalam bahasa Syria ini. Sebelum Islam tadi ya, pra-Islam. Ini quote-nya, silakan nanti dikutip kalau dibutuhkan. Terus ada dua kota penting dari kantong Helenisme tadi ya. Yang pertama Haran tadi di di mana di Turki tadi ya. Haran di Turki ini. Oke, di Turki ini. Kemudian ini daerahnya di atas ini. Yang kedua namanya Jundi Sapur. Jundi Sapur itu di Iran. Maka sekarang filsafat Islam kan salah satu sumber utamanya di Iran ya. Uh, Haron dan Jundi Sapur ini dia menjadi mata rantai penting untuk transmisi atau jembatan dari filsafat Yunani ke Islam gitu. Mengapa kok Haron dan Jundi Sapur dan bagaimana kondisi dua kota ini sebelum itu? Di Haron ini kota pusat sinkretik ya. Sinkretik itu perpaduan banyak aliran. Di Haron ini berkembang aliran Helenisme ya, yang acuannya kepada Yunani tadi. Kemudian ada juga aliran Gnostik. Gnostik ini agak bau-bau mistik ya. Terus ada juga aliran yang model hermeneutik. Hermetik ini model aliran yang mengutamakan tafsir lah ya, penafsiran. Jadi ternyata kalau kita melihat eh, bagaimana sinkretisme bekerja di kota ini, ya. Kemudian ternyata filsafat Islam itu diimpor dalam tanda kutip dari Haron ini, kan sejak awal kan berarti memang filsafat Islam itu sudah bercorak sinkretik ya, sinkretik, tidak murni begitu loh. Jadi apa namanya? Kalau kita mencari
bagaimana filsafat Islam yang murni itu? Tidak ada, karena awalnya sudah sinkretik, sudah ada campuran. Apakah filsafat Islam itu murni rasional? Tidak. Nah, ataukah murni mistik? Tidak. Tapi dia perpaduan semuanya dengan latar yang seperti ini ya, termasuk juga ada ada unsur Islamnya yang harus ada ya. Sehingga beda dengan filsafat Barat yang memang menekankan rasionalitas murni, maka filsafat Islam tidak bisa dia begitu. Tidak murni rasional, tetapi ada unsur unsur rasional Helenisme dari Yunani ada, unsur gnostiknya juga ada, unsur hermetiknya juga ada, dan unsur Islamnya juga ada. Itulah perpaduan nano-nanonya filsafat Islam itu ya. Nah, kemudian Jundi Sapur juga begitu. Jundi Sapur ini juga modelnya sinkretik dia. Ini sekolah Persia, dia memadukan tradisi Yunani, kemudian tradisi Persia, termasuk juga tradisi India. Haron itu sinkretik, Jundi Sapur ini integratif lah kira-kira ya, memadukan begitu. Kemudian diimpor ke dunia Islam. Ya akhirnya yang diterima oleh dunia Islam itu ya sudah campur aduk kan. Tambah lagi dengan unsur-unsur Islam yang asli ya, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sehingga nanti saya merefleksikan di akhir itu, kalau kita bicara filsafat Islam ya tidak bisa murni rasional, itu tidak bisa. Nah, di Sapur ini di situ muncul apa ilmu-ilmu yang sifatnya praktis ya, kedokteran, kemudian astronomi dan lain-lain. Ini ada quote-nya juga dari Fahri. Terus, kapan pertama sekali filsafat Yunani dikenal di dunia Islam? Maka kita harus kembali pada dinasti Umayyah. Di kekhalifahan di dunia Islam klasik itu ada tiga yang paling besar ya. Pertama, Khulafa ar-Rasyidun, umurnya tidak panjang, itu hanya 4 khalifah. Kemudian yang kedua berikutnya sesudah itu adalah dinasti Umayyah ini 90 tahun. Kemudian yang paling besar dan paling panjang itu Abbasiyah ya. Abbasiyah itu ada sekitar 3 abad itu. Nah, apa fokusnya Umayyah? Umayyah dan para khalifah dinasti Umayyah ini, mulai dari Muawiyah sampai Khalid dan seterusnya itu, mereka fokusnya pada ekspansi, penyebaran ajaran Islam ya. Maka orang Kristen bilangnya, orang-orang Barat bilangnya, maaf, orang Barat bilangnya itu, ya itulah ekspansi Islam dengan pedang itu. Padahal juga kalau dilihat dari sejarah Islam juga tidak sepenuhnya dengan pedang ya. Nah, karena meluasnya daerah kekuasaan Islam, maka diperlukan administrasi negara yang bagus ya. Dan orang-orang Arab itu kan tidak punya kemampuan dasar soal administrasi. Bagaimana mengelola wilayah yang sangat luas itu. Itu ahlinya adalah orang-orang Romawi dan Persia. Terus untuk kepentingan administratif itu, hal besar yang dilakukan oleh Khalifah kelima dari dinasti Umayyah ini namanya Abdul Malik ya. Ini Abdul Malik ini khalifah, termasuk khalifah besar dalam dinasti Umayyah. Dia merubah seluruh bahasa administratif itu dari Persia dan dari Roma itu menjadi bahasa Arab. Ini apa ya, semacam Sumpah Pemuda kalau di Indonesia ya. Jangan-jangan pemuda tahun 2008 itu juga terinspirasi dari Abdul Malik itu. Banyak bahasa di Indonesia ya, tetapi mengapa kok bisa disatukan? Berbahasa satu, bahasa dulu yang penting. Nah, apa-apa masing-masing punya bahasa daerahnya sendiri, tetapi ada bahasa bersamanya. Bahasa bersamanya itu adalah bahasa Arab kalau dulu, kalau di Umayyah. Kalau di kita di Indonesia kan bahasa Indonesia. Kemudian sudah mulai ada penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, tetapi belum karya-karya filsafat. Hanya karya-karya yang berkenaan dengan ilmu-ilmu praktis, ya, kedokteran, kemudian kimia, kemudian matematika termasuk ya, juga astrologi. Nah, seperti saya katakan pekan lalu, orang Arab itu pada masa awal tidak punya ilmu.
ilmunya cuma sastra itu. Nah, dapat ilmu kedokteran dan macam-macam ini ya dari menerjemahkan karya-karya Yunani itu. Siapa tokoh pentingnya? Kemarin juga sudah kita sebut, Khalid namanya, Khalid bin Yazid. Ini cucunya Muawiyah. Muawiyah kemudian punya anak namanya Yazid. Yazid ini khalifah, kemudian punya anak namanya Khalid. Dia yang pertama sekali pada masa dinasti Umayyah. Tetapi sifatnya masih individual, tidak didukung oleh dinasti ya, karena pada masa itu dinasti Umayyah lebih sibuk untuk ekspansi. Terus berikutnya dari Fahri, bagaimana dengan periode Abbas? Pada awal dinasti Abbasiyah itu minat pada ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis itu membesar. Mungkin juga ini pengaruh ya, pengaruh apa namanya eh, tempat juga ya. Eh, Dinasti Umayyah itu kan di Syria pusatnya, sementara pada masa Abbasiyah itu dialihkan ke Baghdad ya. Eh, Jauh lumayan itu. Apa misalnya ada seorang bernama Ibnu Muqaffa, dia menerjemahkan karya-karya India ke dalam bahasa Arab, termasuk Persia ya, Kalilah wa Dimnah. Ini buku Babon dalam etika ini. Kemudian buku-buku tentang sejarah Persia juga, termasuk juga beberapa teks logika Aristoteles. Kemudian meskipun minat filosofis mulai nampak, tetapi eh, minat itu masih belum terlalu sistematis ya. Sampai nanti pada periode Khalifah Al-Ma'mun ya. Ini yang paling penting ini. Khalifah utama ya, yang berdirinya Baitul Hikmah, observatorium penerjemahan besar-besaran di masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Kemudian penting juga masa Harun ar-Rasyid ya. Harun ar-Rasyid ini khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Ini transisi menuju ilmu-ilmu yang bersifat teknis, astronomi dan teknis dan praktis ya, astronomi dan kedokteran. Muncul beberapa penerjemah yang kalau di dalam karya sejarah filsafat Islam namanya sering disebut itu. Yohana Ibnu Masawai, kemudian Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Farazi ini dan seterusnya. Nah, cuman kita perlu agak jeli ya. Nama-nama ini ternyata meskipun namanya berbau Arab ya, para penerjemah ini bukan Muslim ini, tapi orang-orang Nasrani. Jadi hampir tidak ada penerjemah-penerjemah pada periode klasik itu yang beragama Islam. Tidak ada. Mereka rata-rata beragama Nasrani atau Zoroaster. Ya. Sehingga kalaupun mereka menerjemahkan, peran mereka hanya sebagai penerjemah. Meskipun ada tafsirnya terhadap Aristoteles, begitu misalnya, tapi tafsirnya itu tidak dianggap sebagai produk keilmuan filsafat Islam. Itu. Terus pada periode pra Al-Ma'mun, terjemahan filsafat masih bersifat terbatas ya. Beberapa teks filosofis yang mulai muncul, misalnya ada terjemahan karya Plato, Republik misalnya, atau Timaeus itu ya, ini bagian dari dialog Plato. Kalau bahasa Indonesia sekarang kan dialog Plato itu sudah dikompilasi jadi satu buku. Dia hanya beberapa awal saja. Bahan-bahannya juga masih sedikit. Nah, dengan kata lain, kita melihat alur masuknya ilmu-ilmu Yunani itu ternyata pertama sekali bukan filsafat. Ya, meskipun Yunani dikenal sebagai sumber filsafat ya, tapi penerjemahan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim itu eh, pertama sekali adalah ilmu-ilmu yang bersifat teknis dan praktis, kedokteran, kemudian tadi administrasi, filsafat itu belakangan, ya, baru belakangan munculnya. Jadi dari ilmu praktis dulu baru ke filsafat, tidak langsung filsafat ya. Mungkin kenal dulu dengan ilmu medisinnya Aristoteles, terus tiba-tiba oh menarik ini karyanya Aristoteles siapa ya? Aristoteles ini ada enggak buku yang lain karyanya Aristoteles yang juga diterjemahkan? Nah tiba-tiba muncul karyanya yang berkenaan dengan filsafat, terjemahkan juga. Nah, jadi di
fase terakhir ya, karya-karya filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pada abad ke-9 inilah ini terjadinya penerjemahan besar-besaran ya. Ini era setelah era kodifikasi ini, Asrul Tadwin itu. Semua pusat ya di Syria, di Persia, eh, di Yunani itu berkonvergensi untuk melakukan gerakan penerjemahan ini. Siapa komandannya? Al-Ma'mun. Ma'mun ini khalifah ketujuh Bani Abbasiyah. Ya. Pada waktu itu didirikan satu observatorium namanya Baitul Hikmah itu di pusat penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam termasuk Persia yang ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau ditanya uh, bagaimana proses atau lewat apa jembatannya filsafat Yunani itu masuk ke dalam bahasa ke dalam Islam pertama sekali, jembatannya adalah gerakan penerjemahan. Oke, gerakan penerjemahan dan itu pun penerjemahan karya-karya Yunani yang sudah dalam bahasa Persia. Apa implikasinya? Menurut para historian, para ahli sejarah, ada beberapa karya yang salah rujuk gitu. Jadi dianggap misalnya itu karya Aristoteles, tapi sebenarnya bukan karya Aristoteles. Sebenarnya adalah karya Plotinus gitu. Plotinus yang di Alexandria itu. Apa bentuk salah rujuknya itu? Misalnya Aristoteles siapa namanya Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina itu dianggap sebagai filosof peripatetik di dalam Islam. Peripatetisme itu berarti aliran yang merujuk kepada Aristoteles. Nah, tetapi ternyata pemikiran filosof peripatetik Islam ini tidak sepenuhnya Aristotelian, tapi justru mengacunya ke Plato ya. Padahal kan kita tahu Plato dan Aristoteles itu meskipun murid dan guru, tetapi cara berpikir filosofisnya kan berbeda, gitu. Berbeda sekali, terutama dalam melihat realitas. Sehingga penisbatan nama peripatetisme kepada Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina itu juga tidak tepat ya. Mengapa kok tidak tepat? Kesalahan penerjemahan tadi. Karya-karya Plotinus dianggap sebagai karya Aristoteles. Saya kira itu wajar untuk tahun sekian ya, untuk abad ke-9 itu. Nah, itu data-data yang bisa kita pakai dari Fahri. Eh, Lebih detailnya nanti teman-teman bisa kutip langsung ya, banyak nama yang ditulis di situ. Saya menunjukkan poin-poin utamanya saja. Nah, sekarang apa yang bisa kita refleksikan dari bagian karya Majid Fahri ini? Pertama saya lihat ternyata kalau kita mengacu kepada melihat perkembangan tadi ya, alur historisnya itu, bahwa ternyata peradaban itu tidak pernah berdiri sendirian. Tidak ada yang murni, itu tidak ada. Selalu itu muncul di atas fondasi peradaban sebelumnya. Ya, misalnya kalau yang dipaparkan Fahri di sini dari Alexandria, terus ke Syria ya, terus ke Haran itu Turki, terus ke Jundi Sapur di Persia, baru sampai ke Baghdad di Irak. Nanti ada berapa anak panah lagi nih, ya. Barulah sampai ke Indonesia abad sekian. Abad ke taruhlah filsafat Islam di Indonesia itu masuknya abad ke-17 ya dalam tradisi tasawuf. Jadi berabad-abad ya. Eh, itu pun mungkin mampir dulu di India gitu ya, mampir dulu di mana-mana itu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang satu peradaban atau satu ilmu pengetahuan itu adalah pengaruh dari peradaban-peradaban yang ada sebelumnya. Sama juga dengan kita di Indonesia ini. Jadi tidak ada warisan intelektual yang milik satu agama atau satu bangsa, itu tidak ada. Filsafat hanya milik orang Barat. Tidak. Filsafat Barat itu juga sudah pernah transit di Islam kan, di dunia Islam. Rasionalitas hanya milik orang Barat. Tidak. Rasionalitas yang digaungkan oleh filsafat itu juga pernah berabad-abad dikembangkan di dunia Islam juga dulu. Lalu apakah filsafat Islam itu sepenuhnya berakar dalam ajaran Islam? Tidak. Ada pengaruh Yunaninya juga itu.
Jadi saya kira ada apa ya, dialog antar warisan intelektual, dialog antar peradaban yang terjadi di situ. Di hasil perjalanan bersama itu ya. Eh, Maka saya kira ini menantang narasi eksklusif yang menganggap pengetahuan itu murni atau tertutup dalam satu tradisi. Contohnya tadi ya, mengatakan bahwasanya filsafat itu adalah trademarknya Barat. Itu kita tantang itu ya. Bukan berarti filsafat itu hanya milik Barat. Filsafat juga berkembang di banyak eh, wilayah gitu. Yang kedua, dalam perkembangan filsafat tadi atau ilmu pengetahuan itu, seringkali yang memegang peran penting itu adalah minoritas, ya, kelompok kecil, bukan kelompok besar, tapi kelompok kecil, minoritas yang kreatif gitu. Seperti Yohana dan kawan-kawannya ya, para penerjemah tadi itu. Sarjana-sarjana Syria, ya, para dokter dari aliran Kristen Nestorian tadi. Ya, mereka ini kelompok minoritas, tapi mereka konsisten di situ. Jadi teman-teman kalau mempelajari filsafat, asalkan konsisten, itu suatu saat mungkin akan menjadi pemegang peran kunci dalam eh, apa ya, transisi Indonesia menjadi Indonesia emas kah gitu kira-kira ya, atau peradaban Indonesia Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke, data historis yang dipaparkan oleh Fahri menunjukkan bahwa keragaman itu tidak hanya ditoleransi, yang minoritas dan lain-lain itu tidak hanya ditoleransi, tetapi justru dia menjadi motor kemajuan ilmu. Asalkan tadi dia konsisten gitu. Eh, Tidak mengajarkan eksklusi ya, tetap tidak juga persekusi, tetapi ditoleransi dan diposisikan sebagai motor kemajuan ilmu. Nah, kalau ada peradaban yang justru motornya ini dieksklusi, dikeluarkan atau dimatikan atau dipersekusi dia ya, eh, tidak ditempatkan sebagai motor, itu ya suatu saat perkembangan ilmu pengetahuannya hancur di situ. Dan kalau ilmu pengetahuannya sudah hancur di dalam satu peradaban, satu negara, sudah tidak akan berkembang itu negara itu. Ya, mudah-mudahan Indonesia tidak begitu ya. Kemudian dinamika ilmu itu lahir dari kebutuhan praktis dan politis. Ya, tidak langsung ke filsafat tadi kan, tetapi penerjemahan yang pertama sekali adalah kebutuhan-kebutuhan praktis dan politis dulu. Seperti administrasi negara tadi, kebutuhan medis, astrologi dan lain-lain ya. Jadi ini kita kesimpulan ini saya kira penting untuk apa ya, menantang pandangan yang mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak punya implikasi praktis atau tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Contohnya ajaran-ajaran teologi itu tidak punya kepentingan kepentingan tertentu atau ajaran-ajaran akidah dalam aliran-aliran Islam itu murni dari hasil karya ulama-ulama yang soleh. Ya betul, tetapi pasti ada faktor kepentingan, ada faktor kekuasaan, ada faktor politik di situ ya. Bukan value free dia. Ini saya kira penting. Jadi sehingga kita nanti bisa membedakan mana yang interpretasi, mana yang dogma asli. Karena seringkali yang interpretasi terhadap dogma itu yang kita konsumsi sekarang ini. Terus apa yang kita bisa refleksikan berikutnya, Islamisasi intelektual ternyata terjadi secara bertahap dan organik ya. Tidak satu kali loncatan, tetapi dia bertahap dia. Ada masa panjang untuk pembentukan ekosistem intelektual, pembentukan bahasa, pusat-pusat pembelajaran dan seterusnya. Ini proses historis yang butuh waktu ya. Butuh waktu, butuh ruang dan butuh tadi apa support dari penguasa, dari institusi penguasa, dari negara kalau kita sekarang. Nah, itu masih berlangsung sampai sekarang. Sampai sampai abad kita ini ya. Nah, kita ini bagian dari proses historis pembentukan ekosistem. Jadi teman-teman mempelajari filsafat itu saya kira atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain dalam Islam, aliran-aliran tertentu dan lain-lain itu dalam rangka membentuk ekosistem intelektual ya. Supaya apa? Supaya tidak
kacamata kuda. Kacamata kuda itu kan yang dilihat cuma satu kan. Tapi kalau teman-teman apa punya forum yang banyak tentang filsafat, tentang ilmu sosial dan lain-lain, itu cara pandangnya nanti akan semakin semakin luas begitu ya, dalam rangka membentuk ekosistem intelektual tadi. Terus itu yang bisa kita refleksikan. Lalu apa yang bisa kita kembangkan dari karya Fahri? Pertama, dari Fahri ini kita bisa meninjau ulang makna filsafat Islam. Ya, eh, apa bagian dari karya Fahri ini menunjukkan ternyata masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam itu sifatnya tidak monolitik ya, tidak satu wajah, bukan Yunani saja, tetapi ada unsur macam-macam di situ. Ada Syria ya, ada Hermetisme tadi, ada Helenisme juga, ada pengaruh Zoroaster juga dan lain-lain, Mesir kuno dan lain-lainnya. Sehingga kemudian kalau semua unsur tadi itu masuk ke dunia Islam, maka campur-campur jadinya kan. Tidak ada filsafat Islam yang satu wajah, itu tidak ada. Sehingga kita sekarang mendapatkan filsafat Islam itu banyak wajahnya, ya, banyak manifestasinya. Ya. Sampai sekarang, sampai di Indonesia ini. Ada yang orientasinya ke eh, teologis ya, pengukuhan akidah, model skolastik. Ada yang orientasinya ke mistik. Ada juga orientasinya yang model rekonstruksi rasional yang kontemporer ya. Nah, ada seorang tokoh namanya orientalis ya, penulis orientalis namanya Peter Adamson. Adamson ini mengatakan bahwasanya filsafat Islam itu lebih tepat dipandang sebagai bagian dari World Intellectual Continuum atau Mediterranean Intellectual Continuum. Eh, apa keberlanjutan dari tradisi intelektual yang berkembang pertama sekali di wilayah Mediterranean. Yang utaranya tadi Yunani ya, kemudian selatan dan timurnya itu ya daerah-daerah Arab. Jadi bukan bukan terpisah itu ya, bukan eh, bukan tradisi filsafat yang terpisah dia, tapi dia menyatu di situ. Oke. Nah, ini saya kira kalau kita memaknai ulang filsafat Islam seperti itu, ya, maka kita membuka ruang kajian yang luas itu ya, lintas tradisi ya. Bukan hanya tradisi Yunani, tapi juga Syria ya, termasuk Islam dan yang Latin berikutnya. Nah, kalau ini berkembang terus sampai ke Barat modern, maka kan kita bisa melakukan kajian lintas tradisi antara filsafat Islam dengan Barat yang modern dan kontemporer. Oke, yang kedua, apa yang kita bisa kembangkan? Kita bisa mengembangkan studi tentang intermediary intelektual. Ya, ada beberapa tokoh yang asing ya, seperti Severus Seboh ini, Jacob Edessa. Ini perlu saya kira eh, dikaji lagi nih bagaimana peran mereka tadi. Terus pengembangan studi bisa diarahkan misalnya kepada model bagaimana penerjemahan itu dilakukan pada masa itu, kemudian ada tidak teori-teori pengetahuan penerjemahan ya atau epistemologi penerjemahan. Terus bagaimana komentar mereka ini para penerjemah awal ini terhadap karya-karya Aristoteles yang klasik. Saya kira ini kajian modern para orientalis yang kuat di sini ya, kajian filologisnya itu. Kalau sekarang yang kita kan biasanya apa ya, apalagi yang di Indonesia itu tidak terlalu kuat untuk mengkaji secara letterlek ya model-model filologis. Mungkin bisa kita kembangkan ke situ. Kemudian kita juga bisa mengembangkan penelitian ke arah untuk mengetahui ya bagaimana peran institusi non-Muslim itu dalam eh, perannya sebagai jembatan dalam memasukkan tradisi Yunani ya, ilmu-ilmu Yunani ke dunia Islam tadi. Seperti yang terjadi di Haron dan Jundi Sapur tadi ya. Bagaimana peran penting institusi ini, misalnya institusi medis yang sudah ada di situ, astronomi dan lain-lainnya dalam membentuk habitus intelektual Muslim. Jadi ilmu-ilmu keislaman itu kalau saya sih enggak.
tidak yakin kalau murni semua enggak. Pasti ada pengaruh-pengaruh dari peradaban lain. Eh, Terus ada tidak? Kalau yang kita kenal sama ini kan hanya Baitul Hikmah ya. Ada tidak selain Baitul Hikmah itu yang luput dari data historis misalnya? Karena beberapa penafsir mengatakan ada juga pusat-pusat penerjemahan selain Baitul Hikmah ini. Misalnya Jabiri mengatakan Baitul Hikmah itu hanya fase kesekian, kata Jabiri. Sebelumnya sudah dikembangkan oleh Yazid ya pada periode Umayyah, dan bahkan kata dia tidak hanya di Persia, tetapi juga di Andalusia ada itu lembaga-lembaga yang semacam Baitul Hikmah ini. Terus bagaimana hubungan patronase politik dan lembaga penghasil ini? Ya, seperti lembaga-lembaga penelitian sekarang ya, itu kan supportnya dari apa ya? Ada patronase politik di situ ya. Kalau tidak disupport oleh negara, tidak disupport oleh dinasti, lembaga-lembaga ini banyak yang hancur ini, ya. Termasuk di Indonesia sekarang. Nah, bagaimana hubungan itu? Saya kira bisa juga diarahkan untuk ke situ, untuk studi Fahri ini. Terus termasuk juga dialektika antara praktis dan teoritis ya. Biasanya kan kita membedakan antara praktis dan teoritis, tetapi Fahri menunjukkan bahwa ternyata eh, filsafat yang sifatnya teoritis itu ya bermula dari penerjemahan-penerjemahan terhadap ilmu yang sifatnya praktis. Artinya antara dua hal ini dalam konteks intelektualitas Islam saling terkait sebenarnya. Tidak bisa dipisahkan ya dari data historisnya menunjukkan begitu. Terus terakhir, bagian terakhir, apa lesson learn dari bagian karya Fahri ini? Menurut saya begini, pertama adalah keragaman ya, bukan keberagaman, tapi keragaman, pluralitas, bukan pluralisme, tapi pluralitas. Itu menjadi syarat dan fondasi paling penting untuk kemajuan ilmiah, ya. Kemajuan Islam awal itu terjadi bukan oleh orang Muslim. Ya, filsafat itu ya, penerjemahan tadi tidak digerakkan oleh orang Muslim, tetapi terjadi secara kolaboratif, lintas agama, ya, kemudian eh, lintas bahasa, oke, bukan hanya bahasa Arab yang terlibat di situ, ada bahasa Syria dan seterusnya, lintas etnis juga ya, bukan hanya orang Arab, tetapi juga ada orang-orang Persia dan lain-lain. Terus lintas tradisi. Nah, ini penting kolaborasi antar etnis ini. Jangan jangan hanya satu kelompok ya, tapi melibatkan banyak kelompok. Nah, masa sekarang kalau masyarakat itu menutup diri, maka apa yang akan terjadi? Stagnasi, kemunduran ya. Tetapi masyarakat yang berkembang dan siap untuk kemajuan ilmu pengetahuan adalah masyarakat yang open minded, terbuka, cara berpikirnya terbuka, bukan tertutup. Nah, saya kira peradaban Islam juga begitu ya. Kalau mau maju itu ya harus terbuka. Jangan takut dikritik gitu ya. Eh, Selalu merefleksikan apa yang kita temukan dan seterusnya. Jangan tertutup. Terus yang kedua, pentingnya lembaga bagi pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan itu, kalau kita lihat dari model Umayyah dan Abbasiyah tadi, Umayyah memang pada masa dinastinya sudah berkembang penerjemahan, tapi kan individual, belum institusional, baru berkembang secara pesat ketika dilembagakan. Maka ilmu itu perkembangannya juga harus dilembagakan. Filsafat saya kira juga begitu ya, harus dilembagakan ya, membentuk kajian-kajian seperti ini, klub-klub diskusi ya, klub-klub penelitian kecil gitu, circle-circle yang sifatnya ditujukan untuk mengasah pengetahuan, dan yang paling penting adalah membentuk ekosistem intelektual tadi. Ya, itu didukung oleh institusi yang penting. Kalau tidak ada institusinya bagaimana? Kita buat gitu ya. Kita buat circle-nya. Kecil-kecil begitu enggak apa-apa, tapi lama-lama kalau banyak kan dia akan jadi besar. Jadi jangan teman-teman, saya kira jangan dilakukan sendiri, tetapi buatlah ekosistemnya. Yang ketiga, bahasa ya. Bahasa itu alat utama ya. Tidak akan terjadi
yang khalifahnya yang bernama Abdul Malik itu tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utama pada masa itu. Itu penting. Ini bisa refleksikan juga dari sini ya, kita mengambil lesson learn bahwa ternyata memang bahasa itu penting sekali untuk konteks pengembangan ilmu. Apalagi filsafat ya, apalagi filsafat. Saya beberapa kali dan sering menyampaikan di kelas itu, kalau teman-teman mau mendalami filsafat yang sifatnya akademik, bisa bahasa Indonesia. Jadi mumpung masih muda, belajarlah bahasa yang lain ya, selain bahasa Indonesia. Ya, jangan bahasa Jawa atau bahasa Makassar ya, kurang. Buku-buku yang bagus ditulisnya dalam bahasa asing rata-rata. Terus berikutnya, kebutuhan praktis tidak bertentangan dengan ilmu teoritis ya. Kita tidak mempertentangkan, apalagi filsafat, tidak mempertentangkan antara praktis dan teoritis. Apa gunanya orang belajar filsafat? Filsafat kan ilmunya teoritis. Nah, biasanya kita bertanya apa gunanya itu kan di sini nih, praktis ya. Kalau filsafat diharapkan untuk menyajikan how to ya, bagaimana cara cara yang bersifat praktis ya tidak ketemu. Tapi bukan berarti filsafat kemudian tidak punya fungsi praktis. Justru dalam membahas persoalan-persoalan secara teoritis ya, orang akan punya cara pandang yang lebih rasional, lebih logis untuk mempraktekkan di wilayah praktis. Itu gunanya filsafat. Kalau praktis saja dia tidak berkembang keilmuannya. Jadi dalam filsafat itu eh, meskipun banyak dimulai penerjemahannya dulu pada masa di wilayah keilmuan praktis, tetapi bukan berarti dia bertentangan dengan yang teoritis ya. Investasi pada hal praktis penting, tapi itu menjadi fondasi pada kebangkitan ilmiah. Kalau tidak sampai ke wilayah teoritis nanti ya hanya menjadi konsumen saja ya, jadi robot saja. Terakhir, saya kira pentingnya patronase dan kebijakan negara. Itu sudah ditunjukkan oleh pada masa klasik dulu oleh dinasti Umayyah ya. Saya kira juga tidak tahu ini kalau di Indonesia ini kayaknya kurang ya support negara untuk pengembangan penerjemahan, gerakan literasi buku itu kurang sekali. Banyak toko-toko buku sekarang yang tutup ya. Karena apa? Karena yang memang kebiasaan membaca itu tidak ditanamkan sejak awal kalau di Indonesia. Kalau tidak ada dukungan kebijakan negara, itu ilmu sulit berkembang. Kalau ilmu sudah sulit berkembang, itu orang-orangnya, masyarakatnya jadi konsumen saja ya. Tidak bisa memproduksi, tetapi jadi konsumen saja. Kalau sudah jadi konsumen saja, kebutuhannya nanti didikte itu. Makan harus 3 kali sehari, pakai samponya harus ini, pakai sabunnya harus ini, dan lain-lain itu. Jadi membeli saja. Kapan kita mau memproduksi? Ya, enggak bisa karena ilmunya enggak punya gitu. Ya. Eh, Nah, saya kira eh, dari data yang dipaparkan Fahri tadi, perkembangan ilmu itu ya pertama sekali adalah disupport oleh dinasti, disupport oleh negara. Mudah-mudahan Indonesia mengarah ke situ ya. Oke, saya kira itu untuk bagian ini kita bisa melihat tadi jembatan pertama yang penting dalam masuk filsafat ke Yunani ke dunia Islam itu adalah melalui gerakan penerjemahan ya terjadi pada masa Umayyah secara personal, kemudian dinasti Abbasiyah secara institusional. Dan fase itu panjang sampai nanti akhirnya dia sampai ke Indonesia ya abad ke-17. 17 itu juga masih periode tasawuf itu. Kalau filsafat sebagai ilmu kan baru-baru saja di Indonesia. Ya, baru abad 20, akhir 20 Orde Baru kemarin. Oke, itu kira-kira pengantarnya.